Pernahkah kamu berdiri di sebuah lahan yang seolah dilupakan oleh waktu? Rumput liar tumbuh tanpa arah, semak belukar saling menindih, tanahnya keras, retak, dan sunyi. Tidak ada tanda kehidupan yang terawat, tidak ada jejak tangan manusia yang peduli. Seolah tempat ini pernah punya cerita, tapi perlahan ditinggalkan hingga akhirnya hilang dari ingatan. Dan hari ini kita berdiri di sana, bukan hanya untuk melihat, tapi untuk memulai sesuatu. Awalnya mungkin terasa sederhana, hanya membersihkan, menebas rumput, menyingkirkan semak. Tapi semakin dalam kita masuk, semakin terasa ini bukan sekedar pekerjaan fisik. Ini seperti membuka lapisan demi lapisan masa lalu. Ada batang kering yang rapuh, ada akar liar yang mencengkeram kuat, bahkan ada sampah-sampah lama yang tertimbun diam-diam. Semua itu seperti tanda bahwa lahan ini tidak benar-benar kosong. Ia hanya ditinggalkan terlalu lama. Setiap ayunan parang, setiap tarikan akar adalah bentuk keputusan. Keputusan untuk tidak lagi membiarkan sesuatu terbengkalai, karena menariknya yang membuat sebuah tempat menjadi mati, bukan karena ia tidak punya potensi, tapi karena tidak ada yang mau memulai. Di tengah panas keringat mulai jatuh, tangan mulai terasa berat, dan di momen itu pikiran mulai bertanya, apakah ini akan berhasil? Apakah tanah seperti ini masih bisa hidup kembali? Pertanyaan yang sama yang sering muncul dalam hidup ketika kita menghadapi sesuatu yang sudah terlalu lama rusak, terlalu lama dibiarkan, terlalu lama dianggap tidak layak untuk diperbaiki. Namun, tanah selalu punya caranya sendiri. Meskipun terlihat keras, di dalamnya masih ada kehidupan kecil yang bertahan. Mikroorganisme, sisa-sisa akar lama, dan lapisan tanah yang menunggu untuk disentuh kembali. Tanah yang tidak pernah benar-benar mati. Tanah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu diperlakukan dengan benar. Dan mungkin manusia juga seperti itu. Pembersihan terus berjalan, sedikit demi sedikit. Lahan yang tadinya gelap dan tertutup mulai terbuka. Cahaya matahari mulai masuk. Angin mulai bergerak lebih bebas. Dan tiba-tiba tempat ini terasa berbeda. Masih sama lahannya, masih tanah yang sama, tapi energinya berubah. Di titik ini kita mulai sadar, perubahan besar tidak selalu dimulai dari sesuatu yang rumit. Kadang ia hanya dimulai dari keberanian untuk membersihkan, menyingkirkan yang tidak perlu, menghadapi yang sudah lama dihindari, dan memberi ruang untuk sesuatu yang baru tumbuh. Namun perjalanan belum selesai.
Membersihkan hanyalah awal, karena setelah lahan terbuka, pertanyaan berikutnya lah muncul. Lalu, apa yang akan kita tanam? Dan disinilah harapan mulai benar-benar lahir. Harapan itu tidak datang dalam bentuk yang besar, tidak langsung menjadi kebun hijau, tidak langsung menjadi hasil panen. Dia datang dalam bentuk kecil seperti benih. Benih yang mungkin terlihat sepele, ringan, hampir tidak berarti. Tapi di dalamnya tersimpan potensi kehidupan. Menanam benih di tanah seperti ini bukan tanpa resiko. Tanahnya belum sepenuhnya pulih, strukturnya masih keras, kehidupannya belum stabil. Tapi justru disitulah maknanya. Karena harapan tidak menunggu kondisi sempurna, ia tumbuh justru di tengah keterbatasan. Kita mulai mengolah tanah, mencacah sisa tanaman, menambahkan bahan organik, memberi makan tanah bukan memaksanya, karena tanah yang sehat tidak dibangun dengan paksaan tapi dengan kesabaran. Hari demi hari berlalu, tidak ada perubahan besar yang langsung terlihat, tidak ada keajaiban instan. Tapi di bawah permukaan sesuatu sedang terjadi. Tanah mulai gembur, air mulai lebih mudah diserap, kehidupan kecil mulai bergerak kembali. Dan tanpa kita sadari, lahan yang dulu terlupakan perlahan mulai bernapas lagi. Ada sesuatu yang unik di proses ini. Semakin kita merawat tanah, semakin kita belajar bahwa kita sebenarnya juga sedang merawat diri sendiri. Belajar sabar, belajar konsisten, dan belajar menerima proses. Karena tidak semua hal bisa dipercepat, tidak semua hasil bisa dipaksa. Dan suatu hari, tunas kecil mulai muncul. Tidak besar, tidak mencolok, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Karena itu adalah tanda bahwa usaha ini tidak sia-sia, bahwa kehidupan benar-benar kembali. Dari satu tunas menjadi beberapa, dari beberapa menjadi hamparan kecil hijau, dan lahan yang dulu dipenuhi semak liar sekarang mulai dipenuhi kehidupan yang terarah. Di titik ini, kita mulai memahami sesuatu. Yang kita tanam bukan hanya tanaman, tapi kita sedang menanam harapan. Harapan bahwa sesuatu yang rusak bisa diperbaiki. Harapan bahwa yang ditinggalkan bisa dihidupkan kembali. Dan harapan bahwa sekecil apapun langkahnya tetap berarti. Karena pada akhirnya tanah yang terlupakan ini mengajarkan sesuatu yang sederhana, bahwa tidak ada tempat yang benar-benar sia-sia, tidak ada kondisi yang benar-benar terlambat. Selama masih ada yang mau memulai, selama masih ada yang mau peduli, selalu ada kemungkinan yang tumbuh. Dan mungkin cerita ini bukan hanya tentang lahan. Mungkin ini tentang kehidupan kita sendiri, tentang bagian-bagian yang pernah kita abaikan, tentang mimpi yang sempat kita tinggalkan, tentang hal-hal yang kira-kira sudah tidak bisa diperbaiki. Karena siapa tahu yang kita anggap terlupakan sebenarnya hanya sedang menunggu untuk disentuh kembali, untuk dirawat kembali, dan ditumbuhkan kembali. Hari ini kita membersihkan lahan, besok kita menanam, dan suatu saat kita akan memanen.
bukan hanya hasil dari tanah, tapi juga hasil dari kesabaran, keyakinan, dan keberanian untuk memulai. Jadi, jika kamu sedang berdiri di lahan hidupmu yang terasa kosong, ingat ini, tidak perlu langsung sempurna, tidak perlu langsung berhasil. Cukup mulai saja dulu. Bersihkan, rawat, tanam. Karena harapan selalu punya caranya sendiri untuk tumbuh, bahkan di tanah yang paling gelap, bahkan di tanah yang paling terlupakan sekalipun.